Oke. Oke, sekarang kita bahas laju reaksi. Nah, laju reaksi ini di notasikan kayak R gitu kan. Nah, terus laju reaksi ini apa? Nah, laju reaksi ini laju perubahan, sebenarnya laju perubahan dari konsentrasi, laju perubahan konsentrasi per satuan waktu. Nah, terus kalau misalnya kita bilang itu tuh kayak laju reaksi itu, misal ada reaksi kayak gini kan. Nah, kalau misalnya ada reaksi gini, misalnya A ditambah B, terus menjadi C ditambah D, itu kan berarti yang menjadi reakan ini, terus yang menjadi produk C sama D. Nah, A ditambah B, kalau misalnya reaktan tuh ketika dia bereaksi, dia itu pasti akan berkurang. Reaktan itu pasti berkurang, dia itu berkurang si reaktannya. Nah, lalu C sama D-nya pasti bertambah. Terus kita ngebahas lagi tentang faktor-faktor dari laju reaksi yang bisa mempercepat laju reaksi itu apa aja gitu kan. Nah, ada faktor-faktor. Nah, yang pertama itu ada reaktif ya, reaktif apa enggaknya gitu kan. Reaktif apa enggaknya. Misal gini, misal ada A ditambah B menjadi C ditambah D. Nah, bila si A sama B-nya ini reaktif, jadi kalau misalnya reaktif, tanda ke atas berarti semakin reaktif, maka laju reaksi semakin cepat juga gitu. Nah, terus yang kedua itu ada luas permukaan. Luas permukaan atau LP. Nah, kalau misalnya LP-nya besar atau luas permukaannya besar, itu maka laju reaksinya maka akan semakin cepat juga, dan berlaku sebaliknya. Yang ketiga ada konsentrasi, atau yang kita ini kan M misalnya. Kalau misalnya konsentrasinya besar atau molaritasnya besar, maka laju reaksinya juga akan cepat. Lalu yang keempat ada temperatur atau Celcius atau suhu ya. Suhu nggak sih? Udah suhu aja ya. Suhu. Oke. Kalau misalnya suhunya tinggi, terus maka laju reaksinya juga akan tinggi. Yang kelima ada katalis. Nah, katalis itu untuk apa sih? Nah, katalis itu untuk mempercepat reaksi atau memperkecil energi aktivasi, energi menyebabkan ya, atau kita tulis gini aja, EA menjadi lebih atau turun, EA-nya menjadi turun, maka laju reaksi semakin cepat. Jadi di faktor-faktor ini kita dapat simpulkan ada 5. Yang pertama ada reaktif, yang kedua ada LP atau luas permukaan, yang ketiga ada konsentrasi, yang keempat ada
suhu, ada katalis. Konsentrasi, suhu, sama katalis. Ini bisa kita singkat. Kita singkat jadi rel cos K. Nah, kan rel cos K. Kita singkat jadi rel cos K. Reaktif, luas permukaan, konsentrasi, suhu, katalis. Rel cos K. Oke. Nah, terus kita juga di laju reaksi ini ngebahas tentang hukum laju reaksi. Hukum laju reaksi. Nah, hukum laju reaksi ini kayak misal ada reaksi A ditambah B terus menjadi C. Nah, yang menjadi apa ya, yang dirumuskan di dalam hukum persamaan laju reaksi itu R, kan tadi R sebagai lambang dari laju reaksi, R. Terus ini K, tetapan laju. Terus ini ada konsentrasi dari A, terus pangkat dengan X. X itu ini ya, X itu koefisien dari si reaktan itu sendiri. Nah, gitu. Tadi ini tuh laju reaksi. Laju reaksi itu sini, tetapan laju. Nah, gitu. Terus kita juga ngebahas tentang apa namanya itulah apa ya, hukum laju terintegrasi. Hukum laju terintegrasi. Hukum laju terintegrasi. Nah, di hukum laju terintegrasi ini sebenarnya kita tuh melakukan integrasi pada laju reaksi. Nah, misal atau kita pindah slide, misalnya banyak. Kita pindah slide aja. Nah, ini tuh kayak misal orde, misal ada di sini ada orde ya. Ini hukum laju terintegrasi. Misal orde 1 atau misal orde 0 dulu lah. Orde 0 atau ini orde 0. Nah, hukum lajunya itu kan kalau misalnya kita ordenya 0, berarti kan kita reaktannya itu nggak ada kan. Nah, kalau reaktannya nggak ada berarti R atau laju reaksi sama dengan K atau tetapan lajunya. Nah, terus hubungan konsentrasi terhadap waktu konsentrasi A sama dengan konsentrasi awal dikurangi dengan tetapan laju dikali waktu. Terus ada juga waktu paruhnya. Waktu paruhnya A0 atau konsentrasi A pada awal dibagi dengan 2 kali tetapan laju. 1 sama dengan R sama dengan K. Nah, ini kan dia udah ada reaktannya, yaitu A. Nah, ini hubungan antara konsentrasi ke waktunya yaitu ln A. Ini nanti kayak apa ya, kalau bisa diujian kan ada pakai apa ya, pakai kalkulator. Nah, ini bisa nih sih ngitung ln-nya. Setengah sama dengan dibagi sama K. Ya. Terus 2 sama dengan K. K A kuadrat. 1 per konsentrasi A sama dengan 1 per konsentrasi A awal ditambah dengan
Tetapan laju dikali dengan waktu. Waktu paruhnya sama dengan 1 per K dikali konsentrasi awal. Oke. Nah, terus ada juga kayak ngebahas tentang pengaruh temperatur. Pengaruh temperatur. Oh, ini dulu ya, kayak tabel gitu kan. Oke. Pengaruh temperatur terhadap konsentrasi THD. Konstanta. Laju reaksi. Ini kita pakai warna merah. Oke, K sama dengan plus perubahan. Energi aktivasi RT. Oke. Nah, di sini kita pakai R-nya tuh sebesar 8,314 Joule per mol per K atau waktu ya. Terus yang selanjutnya ada reaksi elementer. Reaksi elementer. Nah, reaksi di elementer ini sendiri kayak apa ya? Jadi reaksi elementer itu sendiri itu kayak tahapan reaksi yang apa ya? Yang ini kan reaksi keseluruhannya gitu loh. Kayak apa ya? Tahapan reaksi yang tahapan reaksi secara keseluruhan. Nah, kalau misalnya kita bilang ada misalnya reaksi unimolekuler, terus kayak kalau uni kan satu ini misalnya gini. Misalnya ada reaksi unimolekuler, terus reaksi bimolekuler, bisa ada reaksi trimolekuler. Nah, uni, bi, tri. Nah, uni itu satu molekul. Terus kalau misalnya bi itu 2. Terus kalau tri itu 3. Gitu. Lanjut ke apa saja. Terus ada kayak perbedaan intermediate sama katalis kan. Kita ada di laju reaksi ini ada apa ya? Ada sebutan lah intermediate, terus ada katalis. Apa sih bedanya gitu kan? Nah, ini bisa di sini sih, bisa diketahui lebih cepat kalau misalnya kita lihat di reaksi. Nah, misalnya reaksi kayak gini kan. Setengah O2 terus NO2. Nah, di sini tuh kita tuh bisa tahu yang mana katalis, yang mana intermediate. Nah, kalau misalnya katalis tuh dia itu di awalnya itu dia tuh jadi reaktan. Nah, tapi ketika dia di apa ya elemen apa ya di ini tuh jadi yang pertama ini tuh reaksi elementer pertama. Terus yang kedua itu reaksi elementer kedua. Nah, si katalis ini tuh ada di reaktan di reaksi elementer pertama. Tapi dia tuh menjadi produk pada saat di reaksi kedua, yaitu NO2. Nah, si NO2 ini menjadi reaksi pada elementer pertama dan menjadi produk pada elementer kedua, pada reaksi elementer kedua. Terus yang jadi senyawa intermediate-nya yang mana? Nah, kalau senyawa intermediate sendiri, dia itu jadi produk di elementer pertama, sedangkan menjadi reaktan di elementer kedua, yaitu yang si NO.
Nah, gitu bedanya. Itu bedanya. Nah, terus kita tuh tadi ngebahas tentang laju reaksi. Nah, laju reaksi ini sendiri dilambangkan dengan R, yaitu laju perubahan konsentrasi per satuan waktu. Nah, reaktan itu pasti berkurang. Nah, sedangkan ketika dia menjalani suatu reaksi, maka dia itu akan menghasilkan produk sehingga produknya itu bertambah setiap waktunya sampai batas kesetimbangannya. Nah, terus faktor-faktor dari si laju reaksi ini apa aja? Nah, ada 5. Ada reaktif, ada luas permukaan, ada konsentrasi, ada suhu, sama katalis. Dapat kita dapat kita kayak singkat gitu ya. Kita singkat menjadi rel Koska. Rel Koska reaktif, luas permukaan, konsentrasi, suhu, dan katalis. Nah, terus dari hukum laju reaksi itu sendiri, kita bisa ada rumusnya, yaitu R sama dengan K sama dengan A, konsentrasi A di pangkat X, dikali B pangkat Y. Lalu, dari hukum laju terintegrasi, kita dapat order reaksi. Kalau misalnya order reaksinya sama dengan 0, itu hukum lajunya yaitu R sama dengan K. Lalu hubungan konsentrasi terhadap waktunya, konsentrasi A sama dengan konsentrasi awal A dikurangi KT. Terus kita dapat waktu paruh sama dengan konsentrasi A awal dibagi dengan 2K. Dan berlaku untuk order 1 sama 2. Nah, untuk order 3 kenapa tidak dituliskan? Karena di order 3 ini di kuliah kimia dasar ini tidak tidak dibahas gitu. Nggak bakal dibahas. Nah, terus ada pengaruh temperatur terhadap konstanta laju reaksi. K sama dengan A dikali E pangkat min EA per RT. Kita pakai R-nya itu sama dengan 8,314 Joule per mol K. Nah, terus kita bahas juga reaksi elementer. Nah, reaksi elementer itu sendiri apa? Yaitu tahapan reaksi secara keseluruhan. Nah, reaksi elementer ini ada reaksi unimolekuler yang membutuhkan 1 molekul, terus ada bimolekuler 2 molekul, terus reaksi trimolekuler atau 3 molekul. Terus kita juga ngebahas tentang bedanya intermediate dan katalis. Nah, kalau misalnya intermediate, dia itu menjadi produknya di awal, terus ketika dia bereaksi lagi di reaksi elementer kedua, dia itu menjadi reaktan. Nah, kalau katalis, dia itu menjadi reaktan di awal atau di elementer pertama, sedangkan di elementer kedua dia menjadi produk. Nah, sekarang kita bahas contoh soal atau penerapannya gitu, penerapannya. A ditambah K, B plus K, sini C, di sini G, di sini F, di sini D, terus di sini E, terus di sini di H. Nah, kalau misalnya kita ditanya nih di diagram ini tuh, kalau ditanya tentang reaksi, misalnya reaksi keseluruhan gimana caranya? Nah, ini sebenarnya ada 2 tahap reaksi. Tahap reaksi pertama itu
dari A plus K menjadi B plus K. Nah, ini tuh karena misalnya si K-nya, karena K-nya itu nggak ada, karena K-nya nggak ada, karena K-nya itu ada di reaktan dan produk, makanya dia itu tidak diikutkan. Makanya jadi A plus B saja. Terus ada tahap kedua. Ada tahap kedua, itu B plus K menjadi C. Nah, kenapa B plus K, kenapa K yang di tahap kedua ini diikutkan? Karena dia itu di produk juga nggak ada gitu. Makanya dia diikutkan jadi reaktan gitu. Terus ditanya tuh kan, misalnya reaksi keseluruhannya gimana? Nah, reaksi keseluruhannya kita lihat nih dari tahap pertama sama tahap kedua. Nah, kita eliminasi, maka kita dapat A menjadi C, langsung ke C. Nah, terus ada pertanyaan lagi, tentukan nggak bisa zat antara sama kompleks teraktifkan pada reaksi tersebut gimana? Nah, kalau zat antara ini, zat antara tuh yang berada di tengah-tengah lembah. Gitu. Berarti kalau misalnya di tengah-tengah lembah, berarti kita dapat kesimpulan bahwa yang jadi zat antara itu yaitu yang si B. Yang ini nih, yang si B-nya. Nah, terus ada pertanyaan lagi. Kenapa Kak-nya itu nggak ngikut? Kenapa Kak-nya nggak ngikut? Karena ketika dari A ditambah K menjadi B ditambah K, si K ini ada di reaktan dan juga ada di produk. Makanya si K ini tuh tidak dimasukkan menjadi zat antara. Gitu. Oh, kita sini zat antara. Nah, zat antara tuh apa? Zat antara tuh zat intermediate yang tadi, yang ini nih. Nah, zat intermediate yang tadi, yang bahwa kalau misalnya dia di reaksi elementer pertama dia menjadi produk, sedangkan di elementer kedua dia itu menjadi reaktan gitu. Nah, zat antara atau intermediate yaitu B. Nah, terus ada pertanyaan lagi. Kalau misalnya kompleks teraktifkan tuh gimana? Nah, kalau kompleks teraktifkan tuh ya berarti kita lihat di diagram yang ada di paling atas tuh, yaitu D sama F gitu. Terus apa lagi pertanyaannya tuh? Kalau misalnya kita ditanya tuh kan ada tahap penentu laju, tahap penentu laju. Nah, tahap penentu laju itu yang gimana? Nah, tahap penentu laju tuh kita tuh lihat yang paling lambat. Nah, kalau paling lambat di sini tuh, nah kita tuh suka aku pernah kecoh kalau paling lambat tuh yang ininya kecil, tapi sebenarnya dia itu yang energi aktivasinya paling tinggi, yaitu yang TE. Nah, kenapa energi aktivasinya dia itu paling tinggi? Kenapa dia tuh laju reaksinya paling lambat? Karena ketika kita ibaratin gunung, kalau gunungnya semakin tinggi, maka kita tuh makin susah gitu untuk mendakinya. Kalau bisa kita bandingkan sama bukit yang relatif lebih rendah daripada gunung, itu akan lebih mudah untuk mendakinya. Jadi laju reaksi paling lambat itu yang energi aktivasinya paling tinggi. Nah, terus kita hubungin lagi sama katalis. Nah, kalau misalnya katalis, tadi kan untuk menurunkan energi aktivasi. Nah, jadi semakin cepat kan. Jadi kalau misalnya reaksi memakai katalis, dia itu akan menjadi semakin cepat. Gitu. Nah, terus lanjut kita ke tahap penentu laju yang tadi. Penentu laju. Tahap penentu laju bisa kita inikan apa namanya tuh? Ya, maksud jawaban lah dari tahap penentu laju itu adalah laju reaksi yang paling lambat atau energi aktivasi paling tinggi.
Nah, terus di sini juga ada catatan lagi. Kalau si energi aktivasinya tuh makin tinggi, maka si tetapan lajunya tuh akan makin kecil. Tuh makin kecil. Nah, kalau energi aktivasinya makin tinggi, maka laju reaksi makin lambat gitu. Nah, terus eh, kalau misalnya terus ditanya lagi kan, misalnya ada energi pengaktifan. Nah, energi pengaktifannya tuh kita dapat dari mana? Kita tuh dapat dari si tahap penentu laju. Dari tahap penentu laju, kayak misal gini, kita ditanya nih tahap penentu laju. Tahap penentu lajunya yaitu yang si dari A ke di A ditambah K menjadi B ditambah K atau dari tahap 1 yaitu A menjadi B. Ini tuh A menjadi B dari A ke B gitu kan. Nah, terus kalau misalnya kita ditanya energi pengaktifan. Nah, energi pengaktifan tuh dari si energi aktivasi. Jadi energi aktivasi paling tinggi itu yang mana gitu. Energi aktivasi paling tinggi itu yang mana? Berarti yang si E. Karena di E itu menandakan bahwa energi aktivasi dia itu paling tinggi. Nah, gitu kan. Nah, terus eh, kita ada pertanyaan juga kayak gini. Kalau misalnya eh, katalis tuh digunain tuh di mana sih gitu. Kalau misalnya kita menggunakan katalis, misal ditanya disuruh memakai katalis ini misalnya. Terus di diagram tersebut katalis itu harusnya dipakai di mana, di reaksi mana, atau ditambahin ke zat apa. Nah, kita tuh harus melihat misal gini. Oke, aku tulis dulu katalis. Nah, katalis itu dipakai nggak sembarangan. Nah, tapi katalis itu dipakai di reaksi paling lambat. Reaksi paling lambat. Katalis itu dipakai di reaksi paling lambat. Nah, katalis itu dipakai di reaktannya, bukan di produk. Nah, katalis itu dipakai di reaktan. Jadi kalau bisa dibilang katalis akan dipakai atau akan misalnya akan ditaburkan atau dipakai di reaktan dari reaksi paling lambat. Nah, kalau misalnya di sini kita bisa bilang reaksi itu akan dipakai di A. Karena apa? Karena di tahap 1 itu kita lihat A ke B kan. Sedangkan di tahap 1 dari A ke B ini adalah reaksi paling lambat. Nah, karena di sini ada reaksi paling lambat, maka si A ini tuh akan ditambah katalis ditambah dengan katalis gitu. Ini untuk yang laju reaksi. Kita istirahat dulu 5 menit untuk kesetimbangan.
Oke, lanjut lagi ya. Kita ke kesetimbangan. Kesetimbangan. Nah, kesetimbangan kimia. Nah, kesetimbangan itu kita ada ciri-cirinya. Yang pertama tuh ada dia tuh reversible. Sebenarnya nggak dulu ke ciri-ciri sih harus. Harusnya kita ngebahas dulu ke kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia itu ada kesetimbangan yang statis, ada juga yang dinamis. Nah, kalau statis itu apa? Nah, kalau statis itu irreversible, dia tuh nggak bisa kembali ke, misalnya dia udah bereaksi nih, udah gitu, produknya nggak bisa dikembali lagi, udah satu arah doang. Tapi kalau misalnya dinamis, dia itu dibolak-balik bisa si reaksinya. Bisa dari produknya ke kembali lagi ke reaktannya bisa. Nah, terus habis ngebahas tentang ini ya, terus kita ngebahas ciri-ciri. Nah, ciri-cirinya tuh dia tuh kalau misalnya si reaksinya udah berhenti, tapi secara apa ya? Secara molekuler tuh dia tuh masih apa ya? Masih bereaksi gitu. Masih secara molekuler masih bereaksi. Artinya tuh kalau misalnya kita apa ya? Kita nyampurin bahan-bahan gitu, terus dia tuh didiemin. Terus misalnya kita lihat, oh misalnya dia perubahan warna. Nah, itu tuh belum tentu dia tuh habis berubah warna tuh dia tuh udah gitu reaksinya. Tapi secara apa ya? Secara kita nggak kelihatan mata kita, dia tuh masih bereaksi gitu. Terus yang kedua, itu perbandingan dari perbandingan konsentrasi reaktan dan produknya itu sama. Itu tetap ya. Perbandingannya tetap gitu. Nah, kalau misalnya gini, kayak misal kita masukin apa ya, NaCl sama NaOH gitu ya, HCl sama NaOH gitu. Itu tuh misalnya 2:1. Ketika reaksi, dia itu nggak bakal kayak apa ya, ada yang nguap gitu. Pokoknya dia tuh konsentrasinya bakal tetap terus. Karena ketika kita melakukan suatu eksperimen atau percobaan pada kesetimbangan kimia itu, perbandingannya itu pasti tetap. Lalu kita ngebahas tentang reaksi kesetimbangannya. Nah, untuk reaksi kesetimbangan itu sendiri, sini. Nah, sini. Reaksi kesetimbangan sendiri itu berlaku itu cuman gas sama aquos. Jadi selain gas atau aquos, dia tuh nggak bisa kesetimbangan, nggak bisa. Nah, terus ada juga tekanan parsial yang khusus untuk gas. Nah, ini untuk yang KC itu untuk konsentrasinya, kalau yang P itu untuk tekanan parsialnya.
Lalu ada hubungan antara parsial dengan penetrasi. Lalu ada RT Z mesti plus B. Oke. Nah, terus ketika kita udah bahas kesetimbangan kimia, ada statis, ada dinamis, terus kesetimbangan kimia itu hanya berlaku 3 sama aqua saja. Terus ciri-cirinya tuh kalau misalnya reaksinya udah berhenti, tapi itu secara molekul atau yang kita nggak kelihatan itu dia tuh masih bereaksi. Terus yang kedua itu ada perbandingan konsentrasi reaktan sama produknya tuh pasti tetap. Kalau misalnya 2:1 ya 2:1 gitu, nggak bakal jadi 1:1 atau malah menambah jadi 3:1, itu nggak mungkin. Terus ada rumusan dari KC atau konsentrasi terus sama parsialnya atau KP. Terus ada hubungan dari KP sama KC-nya kalau dihubungkan gimana. Terus kita juga bisa lihat dari arahnya. Misal kita arah reaksinya tuh kemana gitu. Itu tuh kita bisa lihat dari nilai K-nya. Nilai K. Nah, nilai K. Oke. Nah, kalau misalnya K-nya lebih dari 1, itu laju ke kanan tuh pasti cepat, lebih cepat ya. Lebih cepat. Artinya tuh dia tuh produk apa ya, banyak bertambah. Nah, terus kalau misalnya K-nya itu kurang dari 1, laju ke kanan itu lebih lambat. Artinya tuh produk tuh lebih sedikit dihasilkan, jadi gitu. Jadi kalau misalnya arah reaksi kita bisa lihat dari nilai K-nya. K-nya itu lebih dari 1 atau kurang dari 1. Nah, kalau misalnya K-nya lebih dari 1, laju ke kanan itu lebih cepat, atau artinya ketika kamu mencampurkan reaktan itu dia tuh akan cepat. Terus tetap cepatnya tuh ke kanan. Artinya tuh pembentukan si produknya tuh akan semakin cepat, maka produk akan semakin cepat dihasilkan atau makin banyak dihasilkan gitu. Terus kita ngebahas juga arah reaksi kalau kita tuh nentunya dari si koefisien QC. Yang kalau misalnya tadi itu kan dari K-nya, kalau sekarang dari koefisiennya atau QC-nya. Nah, kalau masalah QC itu sama dengan KC juga sama, perhitungannya sama kayak KC. Jadi kalau tadi tuh arah reaksinya kita tuh dilihatnya dari nilai K, kalau sekarang dari koefisien KC, dari koefisien QC. Oke. Nah, terus kalau misalnya Q-nya itu kurang dari K, gimana? Dia tuh akan jangan gini, ke kanan ya biar simple ke kanan untuk mencapai kesetimbangan. Untuk setimbang lebih simpel ya. Untuk setimbang, nah gini. Kalau misalnya Q-nya itu lebih dari K, berarti dia tuh ke kiri untuk setimbang. Kalau Q-nya sama dengan K, maka dia tuh sudah setimbang. Gitu. Nah, terus kita juga ngebahas namanya tuh prinsip Le Chatelier. Nah, oke. Nah, di prinsip ini tuh kita juga ngebahas
sebenarnya ngebahas tentang pergeseran, kesetimbangan. Pergeseran, kesetimbangan. Kesetimbangan ini banyak bergeser-bergeser gitu ya. Nah, di sini tuh ada yang konsentrasi, kayak laju reaksi tadi ya. Konsentrasi atau M. Terus ada tekanan. Ada juga volume. Ada juga temperatur. Lalu ada juga katalis. Ada juga gas inert. Nah, dari konsentrasi ini sendiri, kalau misalnya konsentrasinya, misalnya dia dikurangi, pokoknya apa aja yang dikurangi konsentrasi, pokoknya dikurangi, maupun reaktan maupun produk, kalau misalnya dia dikurangi, akan bergeser ke yang dikurangi. Misal, geser, misalnya reaktan dikurangi, berarti akan bergeser ke reaktan gitu. Berbeda kalau misalnya kita konsentrasi ditambah, maka akan bergeser ke bergeser yang akan bergeser ke yang bukan salah. Pokoknya dia itu berlawanan harusnya. Akan bergeser ke lawannya. Nah, gini bahasanya, ke lawannya. Misalnya kita menambahkan reaktannya, berarti akan bergeser, kesetimbangan akan bergeser ke produk gitu. Terus kalau misalnya tekanan ditambah, kita batasi dulu biar nggak pusing. Kalau misalnya tekanan ditambah, maka dia itu akan geser ke kanan. Nah, kalau misalnya pokoknya tekanan sama volume itu sepaket sih. Dia itu berlawanan. Kalau misalnya volumenya dikurangi, geser ke kiri dia. Nah, kalau misalnya temperatur dinaikkan, geser ke endoterm. Nah, kalau katalis sama gas inert tidak berpengaruh di sini. Tidak berpengaruh. Sudah selesai. Nah, ini tambahan. Kalau gas inert itu ini ya, Na sama Ar. Oke. Sudah selesai. Oke, udah selesai ya. Makasih Ray buat teman-teman yang udah dengarkan tutorial kali ini. Jadi teman-teman yang udah ikut tutorial malam ini wajib bukan wajib sih, kayak mengisi link feedbacknya ya. Jadi kalau misalnya kalian mau nyampein sesuatu buat kita divisi akademik atau buat tutorialnya, bisa isi link feedback di sini ya. Udah aku kirim di chatnya. Oke, terima kasih buat teman-teman dan juga Ray. Aku akhiri dulu sebentar recordingnya.